Perkenalkan, nama saya Kevin Hotanto sebagai pemilik dari restoran Babi Gading Permai. Ya, ini kalau bidangnya sih emang F&B ya. Yang pasti kita spesialisnya di makan ujung pandang, babi ujung pandang sama nasi goreng ujung pandang. Jadi emang kan awalnya kita tahu ya bahwa emang perlu ada perlindungan hukum untuk hak merek ini terutama. Nah, jadi emang waktu itu kita emang udah daftarin dengan berbagai macam opsi, tapi ternyata dengan Bakmi Gading Permai ini nih ada orang yang udah ngedaftarin gitu. Nah, akhirnya itu jadi satu tantangan buat kita gitu kan, dan juga lumayan mengganggu bisnis kita. Nah, makanya kita ngerasa oh, kayaknya emang perlu kita perbaiki nih dari sisi untuk pendaftarannya supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang serupa gitu. Oh, dapat, pasti senang banget gitu kan, karena kan kita berarti tahu bahwa kita bisa melakukan bisnis ini, usaha ini dengan tenang gitu kan, nggak akan ada yang gangguin, nggak akan memperkecil resiko gitu. Tapi tahu dari teman dan direkomendasikan dari teman katanya bagus dan memang terbukti mantap. So kalau ngomong harus sih harus ya. Cuma kan mungkin kadang-kadang ngelihat budget. Nah cuma kalau emang ada budget, mending harus. Karena ini kan kita pengen usaha lancar gitu kan. Nah tahu-tahu kita juga sering lihat tuh bisnis toto ganti nama. Bangun nama itu udah gampang. Nah jadi daripada kejadian begitu, ujung-ujung waktu itu banyak juga. Ini sekali ya dari awal. Aku 2018, berarti sekitar 7 tahun. Oh, jalan udah 7 tahun. Tipsnya ya pasti kita harus ada lakuin PR kita ya, kayak kita tahu market kita tahu apa yang dia mau, dan kita tentunya akomodir mereka nih, customer ini maunya apa gitu kan, dan juga kita ngedeliver produk yang bagus, service yang bagus. Pokoknya kita kasih yang the best sama customer ya, cuma kita nggak bisa jual harga terlalu mahal gitu kan, karena ujung-ujungnya kalau terlalu mahal juga customer pasti mikir terlalu mahal nih gitu. Nah kita kan pengen supaya kita bisa kompetisi ya, kita dengan ya kompetitif advantage-nya lah yang kita atur gitu. Nah terutama kan emang kita mulai dari Kelapa Gading nih. Nah di Kelapa Gading ini kebetulan memang kalau orang bilang babi-babi semua di sini ada gitu kan. Nah jadi emang secara demografik pun orang Kelapa Gading ini suka makan bakmi gitu. Jadi kenapa bakmi? Karena juga kebetulan untuk produk di ujung pandang ini makanan yang udah lumayan dikenal sama orang Kelapa Gading. Mungkin yang utama paling beda yang pasti kita pakai bahannya lumayan mahal gitu kan, makanya kita jual pun nggak semurah itu gitu. Kita emang jujur ngomong HPP kita lumayan tinggi gitu. Jadi dengan kalau misalnya kita customer tuh beli dengan harga sekian, itu sebenarnya worth the price gitu kan. Dan juga kalau makan di sini boleh dilihat tempatnya nyaman gitu kan, bersih. Nah itu yang kita juga maksimalin, kita berusaha maintain tempatnya supaya customer tuh nyaman, AC-nya dingin, dan juga kebersihannya kita maksimalin, kita upayakan. WC-nya juga kita upayakan maksimalin gitu. Saingan bisnis otomatis sekarang sih pasti makin ketat ya, makin ketat. Juga sekarang tuh kompetitor berusaha berjuang lebih baik juga, ya kan, dikasih makanan lebih bagus, tempat juga berusaha lebih bagus gitu ya. Cuma kalau ngomong kompetisi ya kita maksimalnya sebisa kita gitu. Ngomong takut sih mungkin nggak bilang takut ya, cuma mungkin kita lebih antisipasi, lebih tertantang secara bisnis. Otomatis itu pasti kita merasa tertantang karena banyak dikit pasti mereka kan bikin disrupsi ya, ngerubah behavior pembelian customer. Nah jadi paling kita tetap antisipasi, dan kita tetap walaupun ada yang lebih murah, kita tetap berusaha jaga yang maksimal di segmen market kita gitu. Kalau cabang sekarang total udah 5. Kelapa Gading, Tanjung Duren, JGC, Serpong, sama Citra. Nah itu ya emang menantang, dan itu emang sampai sekarang jadi tantangan buat kita gitu ya. Untuk kita QC itu sangat menantang. Itu memang susah sih. Itu tantangan. Kalau itu aku udah bisa bilang mungkin itu udah seni. Yang pasti kan yang namanya flow pasti ada ya, namanya kecolongan, namanya kita ada kekurangan tuh pasti ada.
apalagi kalau terkait SDM yang kita susah kendaliin ya. Nah cuma kadang-kadang kita kan juga harus ada tarik ulurnya nih, nggak bisa kita diktator begitu, nanti nggak ada yang kerja juga kita bingung gitu kan. Nah jadi emang mungkin aku sih bisa bilang ini emang seni banget, sangat seni di mana kita harus nge-balance dari sisi operasionalnya, tapi gimana kita kendaliin dari sisi financial impact-nya gitu kan. Jangan sampai oh yaudah dibiarin aja, bahan-bahan kita habis kan rugi juga. Nanti semua dibiarinin kesannya gimana, tapi kalau kita terlalu ngegas, terlalu diktator, nanti juga terganggu pasti operasionalnya. Nanti karyawan cebetut aja kan. Nah jadi emang ini sangat seni sih, sangat art sekali gitu. Jadi emang justru keterampilan itu tuh dilatih di situ. Kalau nge-rekrut otomatis kita pasti kesempatan kita pasti kasih gitu ya. Kita nggak bisa percaya dengan CV dia atau kita interview, pencapaiannya, tapi kita harus buktiin dulu kan. Bener nggak, sesuai nggak sama yang apa yang diomongin gitu. Dan juga nanti otomatis itu juga ada probation kan. Gimana kondisinya, bener nggak nih, deliver nggak apa yang diomongin gitu. Nah ketika kita ngerasa nggak puas ya otomatis kita yang harus adjust sesuaikan dengan standar kita. Ya paling upayanya itu sih, emang harus di monitor terus. Waktu itu pas COVID kita masih satu outlet. Waktu itu masih satu. Waktu itu masih awal start. Dan juga kita ada tabungan. Waktu itu kita nabung cukup untuk nge-buffer sekitar 1 tahun, 1,5 tahun ya. Dan juga waktu itu kita lumayan agresif protokolnya. Dan waktu itu kita emang pamerin di sosmed. Ada separator, pada divaksin. Habis itu kan waktu lagi zaman tuh yang orang parkir lalu kita layanin. Nah itu kita layanin juga. Jadi emang ibarat kata kita ngejar bola saat itu. Kita maksimalin lah pokoknya tetap bisa jualan, gimana cara bisa jualan kita jualan. Tapi kita bikin orang tuh semua ngerasa safe gitu ya. Dan waktu itu kalau nggak salah kita siapin ini nih, air purifier ya. Di ruangan banyak. Air purifier juga yang apa buat filter udara. Iya. Kayaknya sih waktu iya sih COVID sih paling epic kayaknya. Jadi waktu itu emang kita, kalau menurut aku, penglihatan aku, kayaknya yang paling menentukan nanti itu adalah rasio antara harga dengan quality yang kita kasih. Quality itu nggak cuma produknya, tapi dining experience-nya, tempat makannya, kebersihannya, kenyamanannya juga, servisnya. Nah jadi itu yang kadang tanpa sadar orang tuh mengukur dengan dia bayar segini tuh sesuai nggak sih dengan harganya. Nah menurutku salah satu kuncinya itu di situ sih. Jadi gimana supaya kita mau bertahan lama, kadang mungkin kita bisa bilang kita nggak bisa untung terlalu banyak karena udah ketakar tuh keuntungannya apalagi dengan kompetisi. Nah, aku rasa itu cukup betul, itu omongan yang cukup betul karena kita nggak bisa untung terlalu banyak tapi kita bisa umur lebih panjang. Tapi kalau misalnya mau yang mungkin untungnya banyak dan lalu suatu saat setahun atau 2 tahun udah ada substitut gitu kan, kita nggak tahu ada produk apa yang mungkin serupa atau lebih enak atau lebih murah, lebih terjangkau, ujung-ujungnya ya kita cycle-nya udah habis, udah selesai gitu. Jadi kalau emang kita mau berumur panjang ya mungkin itu harus dijaga, tapi kalau misalnya kita pengen Uber BPS cepet-cepetnya ya mungkin setahun 2 tahun tuh cukup gitu. Salah satunya brand gitu kan, karena kan kita dari sisi produk dan juga kita kan berusaha untuk main di comfort food, di mana orang bisa tiap hari makan dengan harga terjangkau dan makanannya dibilang bergizi, lumayan bergizi, cukup bergizi, karbo cukup, protein cukup gitu kan. Nah itu yang kita sih tetap maksimalin branding kita perkuat di situ, bahwa orang-orang taunya kita ya emang produknya worth it dengan kualitas dan juga apa yang dia keluarin uangnya. Kayaknya itu perlu kebijaksanaan masing-masing ya. Kalau menurut aku kita perlu lihat kondisi keuangan gitu kan. Karena ujung-ujungnya kita bisnis itu kan nyari keuntungan. Kalau misalnya itu kita ngerasa sudah tidak worth it lagi untuk dipertahankan, ya mending jangan. Tapi kalau kita ngelihat kayaknya emang masih ada harapan, ya boleh pertahanin, boleh berjuangin. Tapi kalau misalnya enggak, ujung-ujungnya kita pasti akan suntik terus dana. Gitu kan, kayak mendingan ya dipertimbangin. Mana tahu sebenarnya ada jalan lain, ada usaha lain yang bisa lebih menghasilkan buat kita.
Kalau nggak enaknya pasti dong. Karena kan kita kalau ngomong usaha kita fluktuatif ya. Keuntungan kita nggak tahu, biaya tiba-tiba ada apa. Tahu-tahu barang pada rusak. Kayak contoh kita di sini AC kita pada pakai yang lumayan gede. AC lumayan speknya lumayan gede, lumayan banyak. Tahu-tahu begitu lagi maintenance, kadang lagi bisa dibetulin, kadang enggak, kita ganti unit baru. Itu kan harganya lumayan. Dan kita emang berjuangin supaya orang tetap dingin, jangan sampai customer datang kepanasan, itu pasti makan enak pun jadi nggak enak gitu. Nah itu kan kadang-kadang kita nggak tahu kapan barang rusak, kapan ada alat-alat atau furniture yang harus dibetulin. Nah otomatis kan pengaruh ke kita punya keuntungan. Kadang untungnya cukup tebel, kadang untungnya tipis gitu. Apalagi kalau aku sih ngerasa dengan sekarang ekonomi yang lumayan fluktuatif kondisinya, itu lumayan berasa. Artinya kan kita emang marginnya udah nggak bisa setebel biasanya lagi gitu. Jadi paling plus minusnya ya kita bisa ada flexibility pendapatan, cuma di saat yang sama flexibility itu kita bisa dapat sedikit kadang-kadang gitu. Kalau menurut aku sih mending jangan uang bank. Kalau uang bank kan soalnya itu pasti ada jaminan. Nah itu kan resiko besar, ada bunga juga. Kalau orang bilang friends and family lah ya, funding paling aman. Ya paling resiko nama baik gitu kan. Ya cuma dari sisi resiko otomatis tidak sampai memperbesar resiko kehilangan aset kita sih. Karena kalau kita kolateral tuh pasti atau surat tanah atau surat rumah, ketika kita nggak bisa bayar ya udah hilang gitu kan, semuanya dilelang. Ketika dia yakin dan dia tahu betul bahwa itu tuh cash flow-nya aman, dan juga emang dia tahu bahwa penjualannya tetap sekian sustain gitu kan. Nah itu kayaknya karena resiko kan bisa dikendalikan. Tapi kalau misalnya nggak yakin masih bisa jualan apa enggak, ya mending jangan sih, karena kan resiko tinggi banget gitu ya. Jadi kadang-kadang kita mungkin case tiap orang beda-beda ya. Jadi kita nggak bisa bilang orang lain bisa, masa gua enggak gitu. Aku rasa jangan kayak begitu, karena case orang-orang beda, mungkin case kita beda. Ya kita lakuin aja lah yang emang kira-kira baiknya buat kita apa gitu kan. Nah kalau buat Gen Z terutama, kalau aku lihat sekarang nih kayaknya problemnya lebih ke instant gratification ya, karena maunya juga, apalagi orang duit kaget segala macem gitu kan. Nah ya itu menghilangkan esensi dari yang namanya dagang menurut aku. Karena kalau kita lihat orang-orang tua kita zaman dulu, atau kalau Gen Z mungkin generasi sebelumnya, itu namanya orang tua itu masih pada dagang, berdagang. Jadi dagang buka toko dari pagi sampai sore atau sampai malam. Nah, itu sebenarnya spirit dari usaha tuh sebenarnya di situ sih. Dan aku pun sebenarnya ngelihat orang tua aku kayak begitu, itu meluntur di kita. Kita arahnya lebih sangat bisnis gitu kalau menurut aku ya. Nah sedangkan kalau ngomong kita spirit dagang, sebenarnya itu dagang ya bagi tulang gitu kan. Walaupun kadang-kadang orang bilang itu bodoh tadi, karena kan dia tidak maksimalkan waktu yang ada. Tapi kalau aku pikir kalau ujung-ujungnya bisnis itu pasti ada resiko. Tapi kadang dagang itu tuh walaupun resiko juga ada, tapi biasanya kan kapital lebih sedikit, orangnya karyawan lebih sedikit, otomatis ya udah itu semua yang dia dapetin, pemasukan, margin itu dia ambil semua. Gitu. Kalau kayak kita dengan bisnis begini kan kita berusaha autopilot. Untuk autopilot itu kan cost gede. Pas besar begitu kita ada kehilangan omset sekian persen aja, itu pasti goyang karena kosnya besar, fix kosnya besar. Itu sih penglihatan aku. Jadi kadang-kadang kita ngelihat orang mau enaknya aja, tapi ya kita kadang nggak tahu gitu kan, untuk dia ngebangun sampai situ perjuangannya kayak apa gitu. Itu penting ya, karena itu kan identitas usaha kita. Suatu saat ketika itu kita nggak bisa, kita usaha bisa pindah tempat, tapi ketika kita nggak ada dasar hukumnya lagi, itu berisiko banget buat kita dong. Maksudnya artinya bisa jadi apa yang udah kita bangun ya udah diambil orang, atau itu udah bukan hak kita lagi. Jadi aku rasa itu penting banget sih dokumen itu, legalitasnya. Buat teman-teman yang mungkin tinggal Kelapa Gading, di Serpong, Tanjung Duren, JGC Cakung, sama Citra 6, boleh datang ke restoran kita, Babi Gading Permai. Boleh coba. Kebetulan non halal. Non halal. Iya.
Hai, saya Kevin Hotanto, benar telah mendaftarkan merek untuk toko, manajemen bisnis restoran, dan perdagangan online saya dengan nama merek BGP Bami Gading Permai di Fitri Paten. Tujuan saya daftar merek adalah agar merek saya tidak disalahgunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih.